Halo guys, ini adalah Kurs Movie. Gua akan membahas alur-alur cerita film dari seluruh dunia. Dan film kedua yang akan gua bahas judulnya adalah Long Way Down. Film ini bergenre drama, disutradarai oleh Pascal Chaumel. Film ini menceritakan tentang 4 orang yang saling tidak mengenal, bertemu di lantai paling atas sebuah gedung pada malam tahun baru. Tujuan mereka semua sama, yaitu untuk mengakhiri hidup dengan melompat dari atas gedung itu. Namun pertemuan itu mengagalkan niat mereka, dan tak disangka, pertemuan yang tak terduga itu membuat hidup mereka berubah. Ayo guys, kita langsung aja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan seorang pria bernama Martin Short yang berprofesi sebagai presenter talk show terkenal. Ia telah memiliki segalanya. 1 orang istri, 2 orang anak, dan 3 ekor anjing. Berulang kali memenangi penghargaan sebagai presenter terbaik. Namun, petaka dimulai ketika ia bertemu dengan Susie Jenkins, seorang gadis berusia 15 tahun dalam sebuah acara peluncuran produk pelembab wajah untuk pria. Martin berselingkuh. Media pun memberitakan gosip di seluruh kota, hingga akhirnya Martin bercerai dan dipenjara atas tuduhan pedofilia. Martin sangat depresi. Ia telah kehilangan segalanya yang ia bangun sejak dari awal ia merintis karir. Lalu pada sebuah malam tahun baru, ia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung pencakar langit. Ia pun bersiap melompat mengakhiri hidupnya dengan ekspresi yang sangat gugup dan nafasnya pun tersengal-sengal. Ia menyalakan rokoknya untuk sedikit menenangkan diri, sampai seorang wanita paruh baya datang dan memanggilnya. Martin tidak sanggup melompat sekarang, dan ia meminta wanita paruh baya tadi untuk melompat terlebih dahulu. Martin mundur perlahan, kembali ke rooftop gedung menghampiri wanita tersebut, dan mereka pun berkenalan. Wanita itu ternyata bernama Maureen, dan nampaknya ia mengenali Martin dan heran, kenapa seseorang seperti dia ingin bunuh diri. Ketika sedang asik mengobrol, datang lagi seorang gadis remaja. Dengan air mata di wajahnya, ia berlari ke arah ujung rooftop tempat Martin dan Maureen berdiri. Ternyata ia juga ingin bunuh diri. Martin dan Maureen terkaget dan menahan gadis remaja itu supaya tidak jadi melompat. Dan ternyata gadis remaja itu juga mengenali Martin, yang ia anggap cabul karena mencoba menahannya untuk melompat dengan cara memeluk dengan posisi seseorang yang sedang bercinta. Martin pun melepaskan dakapannya, karena mendengar ada suara telepon berbunyi. Dan tiba-tiba saja seorang pria telah berdiri di ujung rooftop, yang ternyata dia adalah pengantar pizza yang juga ingin bunuh diri. Namun nampaknya niat itu mereka urungkan, dan mereka pun mulai berkenalan satu sama lain. Hujan turun. Martin meninggalkan rooftop gedung dan ia masuk ke mobil. Ia memberikan tumpangan kepada Maureen yang kehujanan di pinggir jalan. Mobil pun melaju dan di persimpangan jalan, Martin melihat JJ dengan motor pizzanya yang mogok dan Martin pun mengajaknya masuk ke mobil. Tak jauh dari situ, ia juga melihat Jess sedang berjalan di tengah hujan. Mereka berempat pun melaju dengan satu mobil yang sama kemudian bercakap-cakap. Martin ingin bunuh diri karena nama baiknya tak mungkin dapat dipulihkan. Maureen, seorang ibu yang kesepian. Jess karena penolakan cinta, dan JJ karena penyakit kanker otak. Jess turun dari mobil. Should you be alone? Dan karena khawatir akan keselamatan Jess, mereka mencari Jess ke setiap sudut klub, tapi tak kunjung ditemukan. Kemudian mereka bertemu dengan Chase, pria yang menolak cinta Jess yang sedang duduk fly karena pengaruh obat batuk. Tak lama dari itu, Jess ditemukan dengan kondisi kritis karena pengaruh narkoboy dan ia pun dibawa ke rumah sakit. Jess sudah kembali pulih dan ia menghampiri kawannya yang telah menunggu di lorong rumah sakit. Dalam malam tahun baru yang sangat suram itu, mereka berempat akhirnya memutuskan untuk hidup setidaknya sampai hari Valentine Here's the tiba. deal. Nobody kills themselves until then.
Dan hari yang baru pada tahun yang baru pun tiba. Jess, seorang anak politikus yang pembangkang. Hari itu aksinya membuat ayahnya diundang ke acara salah satu televisi karena percobaan bunuh dirinya di Topper Towers. Tidak ada yang tahu siapa yang melaporkan kejadian itu sehingga menjadi berita. Sebagai politikus, tentu ayahnya sangat keberatan, karena ini tentu akan mencoreng nama baiknya. Jess pun menjadi incaran para wartawan. Jess kemudian pergi ke rumah Maureen yang di sana ternyata sudah ada Martin dan juga JJ. Mereka mencari cara agar pemberitaan percobaan bunuh diri ini tidak mengganggu mereka karena terus diteror oleh para wartawan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat kejadian ini menjadi sebuah cerita menarik, dan mereka pun mulai membuka diri untuk menceritakan kisah tersebut ke sebuah agensi yang nantinya berharap akan menghasilkan uang tambahan untuk biaya perawatan Matty, putra dari Maureen. Mereka pun mulai menceritakan kisahnya dan langsung menjadi pemberitaan nasional yang membuat mereka diundang ke salah satu acara televisi. Namun lagi-lagi Jess membuat masalah baru, karena presenter terus menanyakan soal kasus hilang saudari perempuannya. Jess terlihat marah dan meninggalkan ruang talk show, dan semakin memperkeruh masalah yang terjadi. JJ atau John Julius, seorang yang terobsesi menjadi musisi terkenal. Band yang ia bentuk sudah sempat menjuari festival dan melambungkan namanya. Namun karena idealismenya, ia selalu gagal untuk meraih kesuksesan, yang akhirnya membuat ia hanya menjadi seorang pengantar pizza. Hari itu atas kejadian percobaan bunuh diri di malam tahun baru bersama ketiga kawannya itu, ia banyak menerima telepon dari wartawan yang membuatnya tertekan. Akhirnya ia bersama ketiga kawannya itu memutuskan untuk pergi berlibur untuk menenangkan diri. Good afternoon. My name is Angelo and I will be your waiter. Ketika berlibur, JJ bertemu dengan seorang wanita. Setelah melewati kode-kodean yang cukup panjang, mereka berdua pun akhirnya bertemu. Mereka berdua semakin akrab sampai akhirnya si perempuan itu menanyai banyak hal soal JJ. Dan di situ Jessie nampaknya terlihat cemburu dengan keakraban mereka berdua. Saat itu JJ banyak bercerita mengenai percobaan bunuh dirinya yang sebenarnya ternyata bukan karena kanker. Mereka berdua semakin intim, dan hal-hal yang diinginkan pun terjadi. JJ terbangun dan ketika akan mandi, ia terkaget karena sudah ada Jessie di kamar mandi. Kemudian dia memberitahu bahwa sebenarnya perempuan yang ditidurinya itu adalah seorang wartawan. JJ pun galau dan dia berenang di tengah laut sendirian, berharap ada ikan lumba-lumba yang datang menolongnya. Adegan selanjutnya berlanjut di sebuah ruang makan. Ketika mereka semua sarapan, Martin marah karena akhirnya dia tahu alasan JJ ingin bunuh diri bukan karena kanker. Martin dan JJ akhirnya bertengkar. Ternyata kekasih yang selama ini ia kencani adalah seorang wartawan. Jesse juga bertengkar dengan si wartawan hingga membuat wajahnya memar. Maureen, seorang ibu yang hanya tahu merawat anaknya yang mengalami penyakit cerebral palsy. Setelah hubungan persahabatannya berantakan, ia kembali lagi mengabdikan dirinya merawat anak semata wayangnya itu. Suatu malam Maureen panik karena anaknya itu ia kira tidur. Namun ketika diamati lebih lanjut, ternyata napasnya hampir tak ada. Maureen pun bergegas membawa Matty ke rumah sakit. Kemudian datang kawan-kawannya kecuali JJ. Dia tidak pernah muncul walaupun sudah di SMS beberapa kali. Matty berhasil sembuh dan Maureen pun tampak terharu. Namun mereka semua masih penasaran di mana posisi JJ. Dan mereka pun mencarinya ke semua tempat. Ke tempat biasa JJ berada, namun tidak ada. JJ akhirnya ditemukan Martin. Di tempat pertama kali mereka bertemu. Yaps, di Topper Towers. Tempat mereka akan mengakhiri hidup sebelumnya. JJ sudah berada di ujung rooftop gedung bersiap akan melompat. Dan ia mengatakan bahwa selama ini depresilah yang membuat ia ingin bunuh diri. Perasaannya selalu dirundung rasa takut yang tak jelas alasannya. Tapi tak lama kemudian, kawan yang lain datang. Maureen dan Jessie. Setelah melewati negosiasi yang cukup alot, JJ mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dan scene pun berpindah ke 320 hari kemudian. Mereka sedang bertemu virtual melalui video call. Mereka sudah lebih baik dari sebelumnya dan akan berusaha untuk menjalani hidup ini dengan baik. Film pun selesai. Well, that's just... Yes, it is.